وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum ini sudah saya sampaikan berkaitan dengan suami harus memberi nasihat kepada istrinya, kepada anaknya. Lebih-lebih kepada istrinya, karena memang dia menjadi tanggung jawab seorang suami, seorang pemimpin. Bila mana itu tidak dia lakukan, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda ketika beliau berada di haji wada beliau, haji terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali nasihat yang beliau sampaikan pada waktu itu. Salah satunya berkaitan dengan seorang suami wajib menyampaikan nasihat kepada istrinya. Rasulullah bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Beliau memperingatkan supaya memberi nasihat. Berwasiatlah kalian kebaikan, oleh kalian kepada istri-istri kalian. Fa innama hunna indakum awanun. Sesungguhnya istri kalian itu adalah tawanan buat kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik illa an ta'tina bi fahishatin mubayyinah. Itulah yang harus kalian berikan kepada mereka, yakni nasihat yang baik. Kecuali bila mana istri melakukan fahisyah, hal yang keji, yang jelas, yang nyata. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Bila mana istri kalian melakukan kejelekan tersebut, maka hijrailah dia dari tidur, singkirilah dia dari tidurnya, jangan tidur satu ranjang. Wadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Bila mana cara pertama belum bisa, maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakiti. Fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Bila mana dengan cara itu kalian sudah bisa membikin istri kalian taat kepada kalian, maka jangan terus ditambah lagi dengan pukulan, tambah lagi marahnya, tidak. Fa inna lakum min nisaikum haqqa. Sesungguhnya kalian pun juga memiliki hak yang seharusnya juga dilakukan oleh istri kalian pada diri kalian. Walin nisaikum alaikum haqqa. Begitu pula sebaliknya, istri pun juga memiliki hak atas diri kalian. Fa amma haqqukum ala nisaikum fala tuti'na furushakum an takrahuna wala ta'dzan fi buyutikum liman takrahun. Jadi hak kalian bagi seorang suami itu adalah jangan sampai ada orang yang kalian persilahkan menempati tempat yang seharusnya menjadi cuman hak kalian saja. Begitu pula yang kedua, jangan sampai seorang istri memasukkan orang yang tidak diridhai oleh suaminya ke dalam rumahnya. Wa antusinu alaihinna fi kiswatihinna wa ta'mihinna. Begitu pula adapun
kewajiban kalian atas istri kalian, hak istri kalian atas kalian itu adalah kalian memberi pakaian dan makanan yang pantas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah hak yang amat sangat besar yang menjadi tugas seorang suami. Seorang suami memiliki hak yang amat sangat besar, bahkan dikatakan istrinya itu adalah tawanan bagi dirinya, sehingga dia bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki, terutama berkaitan dengan nasihati dia supaya istri kita, pasangan kita jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu seorang tawanan itu ya semau yang bawa. Kalau kita membawa maka ya semau kita. Maka setelah itu kita mau apakan dia itu harus manut pada kita. Jadi kita sebagai suami itu harus qawwam benar, harus menjadi pemimpin yang benar, harus bisa mengarahkan dengan arahan-arahan yang benar. Bahkan ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian, begitu pula keluarga kalian, terutama istri kalian, dari api neraka. Ayatnya jelas, tinggal kita jalankan. Jangan sampai kita termasuk suami yang takut istri, karena memang Rasulullah sudah memberi contoh, menyampaikan nasihat-nasihat beliau bahwa laki-laki itu harus tetap qawwam di depan istrinya. Jangan sampai kebalik, ketika kita di luar, ketika kita jadi bos, kita bisa marah-marah sama bawahan kita, tapi ketika di rumah kita dimarahin sama istri kita, kita tidak bisa menasihati istri kita. Na'udzubillah min syarri dzalik. Inilah yang seharusnya kita perhatikan. Kita jangan sampai kalah dengan istri kita, terutama berkaitan dengan nasihat supaya mereka jadi baik. Jadi baiknya istri atau buruknya istri itu termasuk kelihatan dari cara mendidik seorang suami. Bila mana suami takut istri, ya udah, setelah itu rumah tangga akan tambah jauh dari syariat Islam. Kecuali bila mana sang istri lebih tahu tentang agama, maka suami boleh belajar bareng tentang agama, silahkan. Tapi kembali lagi, hasil akhirnya itu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah bareng-bareng antara suami dan istri itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Intinya di sana. Bila mana kita sudah tahu dan kita tidak bisa memberi nasihat kepada mereka, kita sampaikan kepada mereka supaya mereka datang ke kajian-kajian. Kalau memang tidak bisa, kita datangkan ustadz kepada mereka supaya mereka privat, sehingga mereka tahu agama Islam ini dengan baik. Hak-hak yang seharusnya mereka tunaikan kepada mereka berikan kepada suaminya itu akan diberikan, begitu pula sebaliknya. Inilah yang seharusnya kita perhatikan. Selain itu, bahkan di dalam hadis ini salah satu hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang suami itu adalah sang istri tidak boleh memasukkan siapapun ke rumah orang yang memang dibenci oleh seorang suami, meskipun rumah tersebut itu adalah bukan rumahnya. Jadi ini bukan hak kepemilikan, meskipun itu rumah istri sekalipun atau rumah mertua sekalipun. Kalau memang suami tidak menghendaki ada seseorang yang masuk ke dalam rumah tersebut, maka istri pun harus taat. Kepada suaminya. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Kita memiliki hak yang amat sangat tinggi yang seharusnya bisa menekan mereka supaya mereka taat kepada kita, tapi jangan sampai kita sia-siakan hak kita ini sehingga kita
bahkan malah manut kepada mereka, tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain memerintahkan, "Lau kuntu amiran ahadan an tasjuda li ahadin la amartum ra'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saja aku bisa atau boleh diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud, pasti aku akan perintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Ini sangat-sangat jelas bahwa sebenarnya hak seorang suami itu lebih besar dari istrinya, sehingga seharusnya kita bisa mendidik mereka dengan didikan yang baik. Lebih lagi kita sudah lama dengan istri kita, nggak cuma 1 bulan 2 bulan, nggak cuma 1 tahun 2 tahun saja, udah puluhan tahun kita hidup dengan mereka. Kita tahu bagaimana cara menasihati mereka. Dan bukan berarti karena sudah lama terus kita biarkan gitu aja. Justru sejak sekarang kita perbaiki hubungan kita dengan mereka dengan cara saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati supaya kita bareng-bareng taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.